Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suharmawan. Saya CGP Angkatan 10, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya dari SMA Negeri 1 Kota Agung. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.3. Pada kesempatan ini saya akan dibantu oleh rekan sejawat saya. Saya Puspita Antarin, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kota Agung. Demikian perkenalan yang saya sampaikan. Selamat menikmati. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puspita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu. Dalam hal ini ada hal-hal yang saya perlu bincangkan atau pra-observasi sebelum kita besok mengadakan observasi di kelas. Perlu saya jelaskan Ibu, tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Sedangkan yang kita lakukan hari ini adalah sekedar ingin mengetahui sejauh mana persiapan pembelajaran sebelum Ibu melakukannya di kelas. Baik Ibu Vita, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran besok itu apa? Terima kasih Bapak. Saya punya rencana ada kegiatan pembelajaran akan saya sampaikan kepada siswa di kelas 4 tentang materi sel. Sedangkan tujuan yang ingin saya capai kepada peserta didik pertama adalah melakukan pengamatan struktur sel dan menggunakan mikroskop. Setelah itu mereka mampu mengevaluasi dan berefleksi kesimpulan hasil pengamatan dan membandingkan dengan hasil teori dari buku. Setelah itu mereka bisa mengkomunikasikan hasil pengamatan struktur sel dan yang terakhir mereka mampu untuk menjelaskan struktur sel berdasarkan hasil penyelidikan. Kira-kira seperti itu Bapak rencana-rencana saya. Baik Ibu, tadi Ibu jelaskan ada 4 tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan area pengembangannya, dalam hal apa yang ingin hendak Ibu capai dalam kegiatan besok? Kemampuan yang ingin saya capai anak-anak itu di areanya adalah ada 2, pengembangan pengetahuan dengan keterampilan. Pada saat di pengetahuan, saya berharap peserta didik saya itu mampu bisa menjelaskan struktur sel berdasarkan dari hasil pengamatan yang mereka lakukan. Yang kedua, di area keterampilan, peserta didik saya berharap mereka mampu untuk melakukan pengamatan struktur sel dengan menggunakan mikroskop, Bapak. Baik Ibu, jadi ada 2 area pengembangan yang hendak Ibu capai, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat? Dalam hal ini strateginya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, dan metode yang Ibu pakai apa untuk mencapai area pengembangan tersebut? Iya Pak. Terima kasih Bapak. Untuk di kelas ini kan mungkin salah satunya banyak siswa yang bervariasi, sehingga di sini saya salah satunya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar murid dalam mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional
Begitu Pak, itu salah satunya. Yang selanjutnya mungkin langkah-langkah saya akan melakukan pembagian kelompok yang mana disesuaikan dengan kemampuan siswa yang dalam kelas, lalu keterampilan dan aktivitas siswa. Jadi dalam satu kelompok itu mereka punya keragaman di dalamnya. Selanjutnya untuk model di sini, model pembelajaran yang akan saya gunakan berbasis masalah dan problem atau PBL ya Pak ya, problem based learning. Itu ingin saya rencanakan seperti itu Bapak. Nah, baik Bu, jadi Ibu akan menggunakan metode pembelajaran PBL atau di situ problem based learning. Kira-kira seperti apa Bu? Bisa Ibu gambarkan sedikit? Salah satunya di situ karena saya pembagian kelompok, maka akan terjadi diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, nanti akan kami anak-anak siswa ada beberapa kelompok yang akan maju ke depan. Di situ akan ada tanya jawab. Setelah ada tanya jawab yang dilakukan sehingga materi yang disampaikan itu jelas bagi siswa. Setelah itu baru nanti ada penugasan Pak. Nanti salah satu ada penugasan latihan atau berupa dan mengerjakan soal dari hasil pengamatan mereka itu. Oke, baik. Kira-kira untuk melakukan rencana tersebut, gitu. Ibu tadi mengatakan menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Betul, Pak. Baik, kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan ini Kak? Besok saya ada jadwal di kelas 12 Eva itu kurang lebih di jam ketiga sebelum istirahat. Silakan kita bisa berjumpa dalam kelas ya Bapak. Baik Ibu, kita akan berjumpa besok hari Selasa jam ke-3. Nah, kemudian kira-kira setelah kita bercakap-cakap tadi gimana perasaannya? Iya, akhirnya aku menyadari Pak ya selama ini dalam kelas tuh hanya nyelonong boy, maksudnya belajar mengajar gitu. Tapi kita tidak melugaskan bahwa saya itu punya tahapan di dalamnya. Dan alhamdulillah untuk saat ini ketika Bapak mengajar saya berbincang, ternyata saya itu punya tahapan gitu. Alhamdulillah itu saya lakukan sehingga saya bisa mempersiapkan bagaimana dalam pelajaran saya nanti, lalu saya akan mempersiapkan strategi saya, lalu metode saya akan lakukan yang menyiapkan media pembelajaran sehingga secara maksimal menyampaikan materi tersebut. Terima kasih nih Bapak atas wawancara hari ini. Sama-sama Ibu, jadi seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas rupanya ada tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan. Betul Pak. Oke, terima kasih Ibu Puspita atas waktunya berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya sebelum esok sesuai kesepakatan kita tadi hari Selasa jam ketiga kita akan bertemu di kelas untuk melakukan supervisi. Sekali lagi terima kasih Bu Puspita. Baik Bapak Mawan, terima kasih saya juga. Terima kasih sudah diajak untuk bisa diwawancara hari ini dan bisa konsultasi saja besok gitu ya. Terima kasih kembali Bu Puspita dan saya tutup perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillah. Islami wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas selamat paginya. Semangat terus ya anak sayang. Hari ini kita akan belajar biologi. Saya absen dulu. Alifa Maulida. Alisiaan. Amina Bilkisti. Oke. Ataila Ananta. Sakit. Aulia Mutiara. Auril Saidillah.
KTP ya. Azmi Farel. Oke. Cika Besa. Dapin Alparezi. Dea Selvana. Dinayara Raisa. Desika Madia Putri. Dinda Mutiara. Epa Susanti. Firza Aditama. Gusti Faruk. KTP. Hafiz Ade Saputra. Indrio Khairunisa. Risa Oktavia. Lulu Arsi. Lutfi Mahardika. Marsha Beatrice. Mastika Dewi. Nadia Salsa Bella. Ada? Iya. Nafiza Versa Alenta. Nashwa Alia. Ya. Nawal Bagus Ramadan. Rahmat Oktavia. Rizky Devanda. Ririn Rianti. Risa Rizky. Sabta Ramadan. Sesia Rilia. Suridara Datsati. Tiara Enik. Felisa Salsa. Ini yang Atailah dari kapan sakitnya? Baru hari ini. Ya, semoga dia cepat sehat ya. Ya, nak, mulai hari ini kita akan mengulas pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan praktikum ya. Jadi diingatkan kembali kepada kalian semua bahwa sebelumnya kita telah melakukan pengamatan tentang sel hewan dan struktur selnya ya. Di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu dari hari itu kita akhirnya membuktikan bahwa dari pengamatan itu kita mengerjakan LKPD, membuktikan secara teoritis dari gambar yang kita temukan dari pengamatan tersebut apakah dia benar apa tidak di dalam teorinya. Kita lanjutkan bahwa tujuan pembelajaran kita selain kita melakukan pengamatan, kita tujuannya mengevaluasi dan merefleksi kesimpulan hasil pengamatan dengan membandingkan dengan teoritis hari ini ya. Lalu setelah itu nanti mengkomunikasikan hasil pengamatan struktur sel, nanti saya minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan di depan. Setelah itu akan menjelaskan struktur sel berdasarkan hasil penyelidikan yang mereka miliki, hasil pengamatan di kelompok tersebut. Nah, izin nak, Ibu mengingatkan kembali pada pembelajaran tentang struktur sel. Struktur sel itu kemarin terbagi ada banyak sekali organelnya. Dia di LKPD di halaman 2 dan halaman 3. Diingatkan kembali bahwa sebelum kita menemukan adanya sel eukariotik, kita bisa membedakan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, pada sel prokariotik dan sel eukariotik kemungkinan kepastian organelnya pasti ada. Selalu ada yang sama. Tetapi ternyata bisa kita bandingkan ada beberapa perbedaan yang tidak dimiliki dan dimiliki oleh organel pada sel yang lainnya ya. Ini sel prokariotik, kita lanjut ada sel eukariotik. Bagaimana kemarin sel eukariotik dimiliki oleh siapa? Bagaimana? Dimiliki oleh siapa, Hafiz? Sel hewan. Sel hewan satu, lalu ada dengan siapa lagi? Ada pada sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan disebutnya adalah sel eukariotik. Nah, dari hasil pengamatan kita bahwa sel tumbuhan itu kita bisa menampakkan di dalam mikroskop ada beberapa bagian organ yang kita temukan. Karena kondisi mikroskop sekolah kita itu mikroskop cahaya dengan kondisi tidak sampai ke elektron, sampai ke detil. Ini Ibu tampilkan secara sempurna yang kita temukan di mikroskop elektron ya nak ya. Untuk sel tumbuhan dan sel hewan, dia memiliki yang namanya organel. Kan seperti itu ya. Coba silakan disebutkan apa yang dimiliki pada sel tumbuhan. Silahkan Lulu berdiri. Yang lain bandingkan apakah betul pada sel tumbuhan ada apa saja?
nukleus, mikrotubulus, dan membran plasma. Oke, kebaca ya nak ya. Di LKPD ada juga ya. Terima kasih Lulu. Oke, ini pada sel tumbuhan. Kita lihat selanjutnya, kita lihat secara teoritis pada sel hewan. Ada nama-nama organelnya juga tidak? Ada. Silahkan baca nak, ada apa saja pada sel hewan? Ya, boleh Anda bandingkan dari hasil pengamatan dari buku Anda. Di sel hewan ada mikrofilamen, mikrotubulus, vesikel, lisosom, ribosom bebas, RE kasar, RE halus, mitokondria, membran plasma, badan Golgi, sama sepasang sentriol. Ya. Sama ya nak ya, seperti yang kan pada di jawaban LKPD kalian semua. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya dari hasil kita melakukan pengamatan adanya sel prokaryotik dan sel eukaryotik, lalu kita fokuskan kepada sel eukaryotik yaitu pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira kalian sudah memahamikah ada perbedaan organel dari sel hewan sel tumbuhan tersebut? Kalian sudah bisa menyebutkan nama-nama organel dari sel hewan sel tumbuhan tersebut? Sudah. Nah, pada bentuk struktur dari kalian sudah bisa membedakan strukturnya. Ini lihat strukturnya. Struktur itu berarti deskripsi ya, gambaran ciri dari setiap organel tersebut. Kalian bisa menyebutkan RE halus. Apakah ini sama dengan lisosom? Berarti sudah bisa membedakan struktur selnya? Sudah? Oke. Ini sudah kalian bahas secara berkelompok. Saya minta izin untuk maju ke depan kelompok 2 untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya tentang deskripsi struktur. Yang lain silakan bandingkan dengan jawaban kelompoknya, dengarkan dengan kelompok depan untuk maju ke depan ya. Kelompok 2, silakan. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana saya sebagai moderator, Hafiz Ali Saputra. Saya Lulu Arsi sebagai pemateri 1. Saya Eva Santi sebagai pemateri 2. Dan saya Mas Tiga Dewi sebagai notulen. Oke, kepada pemateri 1 dipersilakan. Di dinding sel mempunyai struktur. Yang pertama selulosa, yang kedua hemiselulosa, yang ketiga pektin. Nah, fungsinya itu memberi bentuk sel tumbuhan, memberikan pelindungan serta penyaringan terhadap tumbuhan. Yang kedua membran sel. Membran sel mempunyai struktur. Yang pertama lipid, protein, karbohidrat dengan komposisi yang beragam bergantung pada jenis selnya. Fungsinya yaitu menjaga unsur-unsur di dalam sel agar tidak berkurang dan bercampur dengan zat di luar sel. Yang ketiga ada mitokondria. Struktur mitokondria yaitu membran luar, yang kedua membran dalam, ruang antar membran, dan matris yang terletak di bagian dalam membran. Fungsi dari mitokondria yaitu menghasilkan energi bagi tubuh, mengatur kematian dan pertumbuhan sel. Yang keempat, nukleus. Nukleus mempunyai struktur. Yang pertama membran intri, nukleoplasma, kromosom, nukleus, yang berfungsi sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang kelima itu ada ribosom. Struktur ribosom mempunyai protein dan RNA, berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Oke, kepada pemateri 2 disilahkan. Yang keenam ada retikulum endoplasma. Struktur retikulum: 1. Retikulum endoplasma halus, 2. retikulum endoplasma kasar. Fungsinya yaitu menyimpan kalsium, sintesis protein, dan metabolisme lipid. Yang ketujuh ada badan Golgi. Struktur badan Golgi yang pertama
cisterna, 2 sisi cis, 3 sisi trans, 4 sisi mendrai, 5 vesikel transportasi, 6 aparatus vesikular Golgi. Fungsinya yaitu sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Yang ke-8, lisosom. Struktur lisosom 1 membran, 2 membran transport, 3 lapisan lipid, 4 enzim hidrolitik. Fungsinya yaitu membunuh bakteri patogen yang memasuki sel melalui fotosintesis. Yang ke-9, sentriol. Struktur sentriol berbentuk tong yang membentuk 2 organel sel penting. Yang pertama sentrosom, yang kedua silia. Fungsinya yaitu membantu sel membelah atau membuat salinan dirinya sendiri. Yang ke-10, vakuola. Struktur vakuola tonoplas yang membantu mengatur aliran masuk dan keluar molekul dan mikroba. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan untuk protein dan karbohidrat terlarut. Yang ke-11 yaitu kloroplas. Struktur kloroplas yang pertama membran dalam, 2 membran luar, 3 stroma, 4 tilakoid, 5 grana. Fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Di sini kami membuka satu termin pertanyaan, yang dimana satu termin pertanyaan berisi 1 pertanyaan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Syarilia dari kelompok 3. Nak, tolong agak ini nak geser dikit biar dilihat sama teman. Oke. Baik, pertanyaan saya, setelah kalian melakukan pengamatan pada sel hewan dan tumbuhan, apakah pembeda dari sel hewan dan tumbuhan? Apakah pembeda sel dari tumbuhan dan hewan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sesha telah bertanya. Sekarang izin menjawab dari Lulu. Izin menjawab dari pertanyaan saya Syarilia dari kelompok 3. Jadi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan itu terdapat yaitu ada di lisosom. Di lisosom itu terdapat di sel hewan tetapi tidak di sel tumbuhan. Nah yang kedua plastida. Plastida berada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Yang ketiga itu ada dinding sel. Dinding sel ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Yang keempat sentriol. Sentriol berada di sel hewan tetapi tidak ada di sel tumbuhan. Yang terakhir ada vakuola. Vakuola ada di sel tumbuhan dan tidak ada di sel hewan. Apakah sudah jelas dari pertanyaan? Jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus semua. Terima kasih kelompok 2 yang sudah membabarkan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih. Ya, untuk kelompok yang lain, ketika kelompok kedua maju ke depan, yang mereka jelaskan tentang deskripsi struktur sel, kira-kira nyambung apa tidak? Jawaban yang mereka tampilkan, bicarakan di depan itu sama tidak dengan jawaban dari hasil diskusi kelompok kalian? Ada yang berbeda? Silahkan. Kita coba ya membedakan apa di bagian mananya dari kelompok yang lain. Silakan kelompok Naswa apa? Oke, karena di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Ada Naswa tadi setelah mendengar kelompok 2 maju ke depan, kira-kira ada hal yang tidak sesuai, Nak? berbeda di deskripsi strukturnya badan Golgi, Bu. Badan Golgi. Golgi. Silakan buka sama-sama, Nak, badan Golgi. Oke, silakan dibaca dari kelompoknya Naswa. Apa itu yang membedakan dari kelompok 2?
Deskripsi strukturnya, berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Badan Golgi ya? Iya, Anda fungsinya bicarakan. untuk membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Oke. Yang lain mendengar yang dibicarakan oleh Naswa? Oke. Nah, ini kurang lebih tentang badan Golgi ya. Oke. Ada gambar badan Golgi yang diperbesar di depan, bahwa kalau disebutkan adalah ada kantung. Nah, ini benar. Berarti memang betul di dalam badan Golgi ini ada kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk ya, seperti ini. Oke, terima kasih tambahan dari Naswa. Kira-kira yang lain ada lagi yang membedakan dari kelompok 2? Oke, kurang lebih hampir sama ya nak ya. Oke. Nah, alhamdulillah secara tidak langsung kalian sudah mengenal tentang organel-organel sel yang dimana di dalamnya begitu banyak organel yang kita selama ini tidak pernah menyadari. Sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan yang bagian dari individu yang di dalamnya ketika ada sel berarti nanti akan muncul adanya jaringan, muncul lagi dia ada organ, baru akan terbentuk sistem organ, baru akan terbentuk adanya individu. Ketika Anda membicarakan struktur sel tadi sampai Anda bisa mendeskripsikan bagian-bagian dari organelnya, jadi saya berharap kita semua bisa mensyukuri kehidupan yang kita miliki. Individu Anda pribadi itu adalah suatu hal mahakarya Tuhan yang luar biasa, yang mana mungkin kita tidak akan sesempurna ini. Tidak akan bisa sesempurna ini menciptakan suatu hal yang terkecil. Mungkin kalau kita buat boneka aja, mungkin matanya masih melotot, ya gitu ya, hidungnya masih bangir gitu. Tapi dengan kondisi itu pasti, kalau Allah yang menciptakan pasti luar biasa mahakaryanya. Karena dari hal ini saya sudah kita sama-sama sudah membuktikan tentang struktur sel dari melakukan pengamatan dari gambar, lalu kita buktikan secara teoritisnya betul yang kita amati tersebut dan deskripsinya, dan terjadi banyak sekali adalah fungsi-fungsi di dalamnya, yang mana salah satu dari fungsi itu akan menjadi peran penting kelanjutan hidup dari manusia salah satunya ya, karena ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa kita pahami hari ini. Sama-sama diingat kembali untuk pelajaran selanjutnya kita akan melakukan ulangan. Mohon untuk belajar, disesuaikan dengan materi yang ada. Selanjutnya kita akan lakukan latihan dan ulangan di hari selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum Ibu mengakhiri? Cukup ya, belajar ya sayang ya. Ya. Oh ya. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari selanjutnya. Silakan beristirahat anak-anak pintar semua. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Suharmawan, CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Agung. Bertemu kembali dalam acara coaching pembicaraan pasca observasi. Masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Puspita Antari, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kota Agung, dan juga PP saya, Ibu Jumitri, MPD. Kemudian pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Puspita. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jumitri. Baik, Ibu Puspita, kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas. Kemudian sebagaimana sesuai urutannya setelah supervisi di kelas, maka kita akan melakukan percapakan pasca supervisi.
Ya, baik, Baik, Pak. kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya pertama, gimana perasaan Ibu setelah saya supervisi kemarin? Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah kemarin Pak Suhermawan sudah masuk ke kelas saya untuk mensupervisi, yang ternyata ya Alhamdulillah ada deg-degan juga, ada hal-hal yang merasa kiranya tadi kurang baik, tapi Alhamdulillah semakin lama dijalani ternyata ada yang berjalan baik juga. Terima kasih Pak De. Oke, Alhamdulillah Bu ya sudah berjalan dengan baik, walaupun tadinya dak-dikduk namanya mau disupervisi. Iya Pak. Nah, dari waktu sebelum kita supervisi, Ibu mengatakan ada 2 area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu pelaksanaan waktu di kelas itu berjalan dengan baik atau tidak, bisa diceritakan? Oh iya. Pada saat saya melakukan pembelajaran dalam kelas, saya melakukan ada 2 yang ingin saya capai kepada siswa didik saya, yaitu tentang area pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, saya berharap kepada siswa-siswi saya, mereka melakukan pembandingan antara teori konsep dengan meneliti langsung, melihat sel, struktur sel dari mikroskop. Itu pengetahuan saya, sehingga mereka bisa mampu menjelaskan struktur sel yang mereka tangkap secara teori dengan yang dari praktiknya. Lalu dari keterampilannya, akhirnya bisa mengetahui secara langsung setelah mereka melakukan menggunakan mikroskop, akhirnya mereka bisa mengetahui secara asli seperti apakah struktur sel itu secara faktanya. Seperti itu Pak yang ingin saya capai sebetulnya. Baik, terima kasih Bu Vita. Terus menurut penilaian Ibu, area pengembangan itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau sudah berjalan kemarin masih ada cakupan yang kurang maksimal Pak, masih ada hal yang belum tercapai secara maksimal gitu. Menurut Ibu dalam hal apa belum maksimalnya? Apakah misalkan anak yang tidak aktif atau bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri? Karena di sini saya berencana membagi kelompok kepada siswa supaya satu kelompok itu bisa bekerja semua setiap individu. Ternyata ada beberapa siswa dalam kelompoknya masih tidak bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya Pak di situ. Jadi masih ada kegagalan dalam pemahaman siswa-siswa itu ternyata berbagai macam karakternya gitu ya Pak ya. Oke. Jadi masih belum tercapai secara sempurna itu. Oke, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya, Itu Pak. kok sebetulnya kita kadang secara tidak sadar melakukan itu, tapi kita nggak tahu oh ternyata itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menurut penilaian Ibu, kenapa sih anak itu nggak begitu aktif dalam KPN itu? Sebetulnya ada apa sebetulnya? Ibu pernah menanya nggak pada anak itu? Kenapa tidak aktif? Sudah pernah saya mencoba menarik beberapa siswa bertanya ada masalah apa ketika kalian bekerja secara berkelompok. Salah satunya mungkin mereka berbicara saya sama teman yang lain tuh kurang klop loh Bu gitu ya. Lalu yang kedua ada juga yang teman berbicara, Bu, si Ama maunya jalan aja, yang satu ya diam saja menulis. Nah, mungkin disitulah kelemahan saya, mungkin saya belum membagi kelompok secara adil sesuai dengan diferensiasi yang beragam dari dalam kelas itu loh Pak. Gitu. Oke, kira-kira ke depan yang akan Ibu lakukan apa kira-kira? Saya berencana ingin mengetahui dulu dari awal 36 siswaku di dalam kelas itu mereka punya kemampuan secara auditori, yang mempunyai kemampuan secara kinestetik dan mempunyai kemampuan secara visual tuh yang mana gitu ya. Jadi di sini saya akan dibagi 2 peran, salah satunya mungkin yang fokus pada kinestetik ataupun saya inginnya juga nanti dia beragam. Satu kelompok tuh ada semuanya gitu. Yang auditori siapa, yang kinestetik siapa, yang visual siapa, mungkin seperti itu Pak salah satu jalannya. Terjadi diferensiasi dalamnya, jadi dalam kelompok itu terjadi beragamnya tuh masuk gitu Pak. Luar biasa Bu Puspita. Kira-kira kalau boleh satu, saya tahu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Direncanakan ini sudah pembelajaran lanjutan ke tema selanjutnya. Saya akan mencoba merombak kelompok yang baru, kelompok lama sudah memahami ada beberapa siswa yang memiliki keragaman tadi, jadi dirombak lagi menjadi kelompok yang baru, menjadi kelompok yang beragamnya jadi yang tepat gitu loh Pak, direncanakan yang tepat gitu. Oke, terima kasih Ibu Puspita atas keluangan waktunya, atas kesediaannya untuk berbagi kepada saya khususnya, baik sebelum observasi, kemudian selama observasi, dan
pada saat ini kita lakukan perbincangan pasca observasi. Dan untuk berikutnya silakan kepada Ibu Jumutri selaku PP saya memberikan refleksi dari apa yang telah saya lakukan baik sebelum observasi, selama observasi maupun coaching setelah observasi ini. Monggo dipersilakan kepada Ibu Jumutri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya coba untuk memberikan umpan balik berkaitan dengan percakapan pasca observasi di kelas Ibu Puspita seperti itu. Ya, dari tadi saya mengamati dan melihat gitu ya percakapan kali ini. Nah, yang perlu saya garis bawahi bahwasanya Ibu Puspita sudah mampu merefleksikan diri gitu ya, kekurangan-kekurangan apa yang terjadi di kelasnya. Kemudian Ibu Puspita juga mampu menemukan gitu ya, menemukan masalah dan memecahkan masalahnya tersendiri ya. Tadi ketika siswanya beragam gitu ya, Ibu Puspita mencoba untuk memetakan siswa ya, manakah yang visual, auditori, dan kinestetik, sehingga nanti kedepannya akan merencanakan pembelajaran yang kelompoknya sudah sesuai dengan hasil pemetaan tersebut seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi ya pembelajaran yang direncanakan, pembelajaran berdiferensiasinya berjalan dengan baik dan proses daripada pembelajaran itu semakin meningkat seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah ke depannya lebih baik lagi ya, Bu. Iya, amin. Ya. Demikian Pak yang bisa saya berikan umpan balik pada percakapan kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Jumutri atas refleksinya yang diberikan, atas bimbingannya selama ini kepada saya. Dan terima kasih juga pada Ibu Puspita yang berkenan meluangkan waktu dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata di modul 2.3. Dan akhirnya saya tutup pada pertemuan hari ini dengan ucapan fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu makan. Kelas. Yes. 11E. Nama ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.